Salah satu organisasi yang bergerak di bidang angkutan, Organda di Kabupaten Kota Waringin Timur, melaksanakan pelantikan untuk kepengurusan baru DPC Organda Kota Waringin Timur dan DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan. Pelantikan itu dilakukan langsung oleh Ketua DPD Organda Provinsi Kalimantan Tengah, Ducun Helduk Urmar, baru-baru ini. Pelantikan pengurus juga dihadiri yang mewakili Bupati Kota Waringin Timur, yang diwakili Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kota Waringin Timur, Joni Tangkere, Kepala KSOP yang mewakili Dirpol Airut Polda Kalimantan Tengah, yang mewakili Kapolres Kota Waringin Timur, yang mewakili Komandan Kodim 1015 Sampit, serta Ketua Kadin Kota Waringin Timur Susilo dan Kapolsek KPM, juga Camat Baamang Adi Chandra. Ketua DPC Organda Kabupaten Kota Waringin Timur Ahmad Karya Pelita mengatakan, kedepannya Organda Kota Waringin Timur akan bersinergi dengan instansi terkait. Kita akan menertibkan keanggotaan karena Organda Kota Waringin Timur diamanahkan oleh pemerintah untuk membantu penyaluran solar subsidi. Jadi harus bersih-bersih oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Organda Kota Waringin Timur akan menyalurkan minyak subsidi sesuai arahan BPH Migas agar tepat sasaran. Yang nyata dengan telah dilantiknya Organda DPC Organda Kotim beserta DPC Organda Angsuspel Kotim, kedepannya yang pasti kita akan bersinergi dengan instansi terkait. Kita akan menertibkan keanggotaan kita, kepengurusan kita, karena kita ini sebenarnya Organda Kotim ini diamanahkan oleh pemerintah untuk membantu penyaluran solar subsidi. Jadi kita akan adakan bersih-bersih untuk oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangan. Jadi kita bersama Ospel dan arahan dari DPD maupun dari pihak terkait, kita harus menyalurkan solar subsidi ini yang diamanahkan oleh BPH Migas agar tetap saluran tetap sasarannya terarah dan benar. Dan juga saya mengharapkan dukungan rekan-rekan media menginformasikan kepada kami di mana penyaluran itu tidak tepat, ya mohon dilaporkan ke dinas atau pihak kami DPC Organda maupun DPC Angsuspel agar apabila terjadi oknum kita yang di lapangan menyalahi aturan, kita akan bersih-bersih. Demikian, terima kasih. Sementara itu Ketua DPC Organda Angsulpel Kota Waringin Timur Witirsius Natali S mengatakan, dalam kerjanya pihaknya akan sinergis dengan petunjuk DPD Organda Provinsi Kalimantan Tengah. Langkah-langkah kedepannya diambil adalah berkoordinasi dengan KSOP, Pelindo, dan Dinas Perhubungan untuk mencari solusi agar angkutan khusus di pelabuhan bisa berjalan lancar. Organda Angsuspel Kotim akan mendata kendala-kendala selama ini, seperti parkir yang memakai badan jalan yang mengganggu dan rawan kecelakaan, pembenahan angkutan di pelabuhan baik pelabuhan rakyat maupun Pelindo, agar semua angkutan yang keluar bisa dikoordinir untuk meningkatkan APBD Kabupaten Kota Waringin Timur. Terima kasih. Sementara kami juga saat ini baru berbenah diri dan baru dilantik. Kami juga mohon petunjuk dengan DPD Organda Provinsi Kalimantan Tengah, langkah-langkah Angsuspel ke depannya yang akan kami ambil. Dan kami juga selalu berkolaborasi dengan KSOP, Dinas Pelindo, dan Dinas Perhubungan untuk mencari jalan solusi agar angkutan khusus di pelabuhan berjalan lancar. Dan juga kita juga saling bersinergi juga dengan pihak kepolisian, khususnya Polantas. Kita juga turut serta untuk mengamankan lalu lintas agar kecelakaan jalan raya juga bisa kita hindarkan dengan kebersamaan kita bersama Organda. Kemudian Pak, kita ketahui angkutan pelabuhan ini terminal bongkar muatnya belum jelas Pak. Nah, kita lihat banyak bongkar muat di median jalan, seperti jalan dekat Bundaran Kabi dan di jalan lingkar luar. Nah, bagaimana Pak? Adakah pemikiran untuk arah sana? Betul. Memang rencana kita ke depan kita akan berbenah. Kita pelan-pelan kita bersama rekan-rekan kita yang baru dilantik.
kita akan mendata apa-apa kendala selama ini, baik untuk parkir yang memakai badan jalan, yang selama ini juga kan selalu merepotkan, bahkan sering menimbulkan kecelakaan. Makanya kami dari Divisi Angsus Spel Organda juga akan berbenah juga untuk bongkar muat di semua pelabuhan, baik itu pelabuhan rakyat, pelabuhan Tersus maupun Pelindo, agar semua angkutan yang bisa keluar bisa kita koordinir bersama Organda ke depannya untuk meningkatkan APBD dan kontribusi bagi pendapatan masyarakat Kotim. Kemudian untuk plat Pak, di angkutan pelabuhan itu banyak plat di luar KH. Bagaimana langkah ke depan? Ya, kalau kita sih angkutan pelabuhan armada yang digunakan mereka ada yang memakai plat KH, plat non KH, itu juga kita mengikuti RDP kemarin juga, itu yang disarankan oleh Kepala Dinas Perhubungan sesuai dengan instruksi Bupati maupun peraturan dikeluarkan Gubernur, karena di mana bumi dipijak, situ langit dijunjung. Karena selama ini mereka menggunakan jalan kita lihat lingkar selatan luar biasa kerusakannya. Selama ini kan dipakai alat-alat berat dengan non KH di situ. Mereka membayar pajaknya ke tempat mereka, tapi kita yang menerima rusaknya untuk jalan kita. Ini juga sangat menyengsarakan dan jadi buah pikiran kita bersama, termasuk media juga bisa menyuarakan ini untuk lebih lantang. Pihak pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Perhubungan menegaskan DPC Organda Kabupaten Kota Waringin Timur dan DPC Organda Angkutan Khusus Pelabuhan Kota Waringin Timur dan menjadi organisasi yang mampu bekerja memadahi pengusaha angkutan. Diharapkan pula Organda dapat bekerja sinergis dengan pemerintah karena fungsi Organda sangat vital dalam menciptakan pola kerja angkutan yang berdampak pada peningkatan pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk Organda maupun Angsus Spel, jadilah organisasi yang mantap, bukan dipandang sebelah mata. Jadi organisasi yang mampu membantu daerah, mensejahterakan anggotanya, dan menjadi organisasi yang terhormat di Kabupaten Kota Waringin Timur. Harapan saya ke depan ya ada sinergitas, koordinasi yang baik antar organisasi dan maupun dengan pemerintah daerah maupun dengan instansi lainnya. Ya, kita masih sosialisasi ya terkait dengan operasi odol, karena memang kita tidak bisa samakan ya daerah kita maupun dengan di Jawa ya. Ada berapa hal yang berbeda ya, karena jalan kita kan banyak ya Mas, dan kita dengan provinsi masih dalam isi sosialisasi, dan kita harapkan ya teman-teman bisa mematuhi, karena kelas jalan kita kan hanya kelas 3, hanya boleh 8 ton sumbu terberatnya. Dan saya harapkan ini dipatuhi sambil kita coba versus mencari jalan keluar dengan pihak pusat ya. Jangan samakan daerah Kalteng ini dengan di Jawa yang jalannya semua sudah mulus ya dan keras. Nah, kita dukung ya, kita dukung semua yang dilakukan yang menuju perbaikan Disub pada prinsip dukung, karena kita kan mitra. Organda Angsus Spel dengan Disub adalah mitra. Dalam hal ini pemerintah daerah melalui Dinas Perhubungan. Soal ini Pak, soal BBM Pak, penghitungan BBM mereka gimana Pak? BBM kami memfasilitasi, tapi putusannya kan ada di Pertamina. Kita hanya mungkin memberikan rekomendasi terkait ini, karena kan Pertamina tidak akan memberikan tanpa ada rekomendasi dari Disub selaku OPD yang membidanginya. Tapi putusannya kembali kepada Pertamina. Pak, kemudian terkait dengan terminal yang angkutan khusus Pak, kan kita lihat apa-apa nurunannya di mana-mana Pak. Bagaimana pengaturan itu Pak? Maksudnya? Parkir khusus. Nah, parkir bahu jalan ini memang kan dilematis kita ini ya, karena jalan kita kan untuk menuju ke Bagendang, ke pelabuhan itu kan hanya Cilikriwut, Sudirman, lingkar utara, lingkar selatan rusak parah ya. Dan sementara ini katanya masih izinkan lewat Cilikriwut, Mulyono, Pelita dan ke Cilikriwut lagi. Kalau kita lewat yang ada jembatan patah, kami khawatir jembatannya patah. Ya, dan memang PU dalam rencana akan lakukan perbaikan, menguatkan jembatan. Ya, kalau toh nanti jalan lingkar selatan belum jadi, kita akan lemparkan dia ke Mulyono, tidak lagi masuk ke Pelita. Nah, ini kan dilematis bagi pemerintah. Nah, besok Pak Bupati akan memimpin rapat terkait dengan penanganan lingkar selatan dengan semua PBS dan semua transportir. Pak, terkait angkutan non KH Pak? Ya, kita himbau karena memang
tidak ada ini, tapi kan kepedulian nih ya. Kita hidup di Kalimantan Tengah, hidup di Kalteng, Kotim, ya. Ayo kita mutasikan kendaraannya. Mengapa harus kita paksakan kendaraan non KH beroperasi di wilayah kita? Kalau dikatakan, oh ini masih leasing, oh leasing kan nggak boleh keluar dari wilayah hukum leasing itu kan? Logikanya gitu. Nah, kalau dia leasing ya kembalikan dia ke daerahnya. Tapi kalau dia ada di berusaha di Kotim, ya mutasikan kendaraannya. Ya, itu bentuk kepedulian, bentuk rasa peduli kita terhadap daerah di mana kita cari makan. Ada data nggak Pak jumlahnya berapa Pak yang Ribuan ya. Kalau kendaraan tiap hari ke Bagendang itu 2.200 lah. Pak untuk pajaknya nggak kena di sini Pak ya? Pengumutannya nggak di sini ya? Nah, kalau pajak kan adanya di Bapenda provinsi ya, kita kurang tahu, kecuali ada razia, ada pemeriksaan. Pak, untuk perusahaan-perusahaan yang masih menggunakan plat non KH, Pak, angkutan non KH? Nah, ini kan kita udah buat surat edaran. Nanti kita langkah selanjutnya kan gubernur ini termasuk akan lakukan sidak, dan ini kan gubernur udah membentuk juga, Pak Bupati juga udah tegas ya. Nah, ini kan akan kita lakukan. Nah, masalah punishment-nya bagaimana, hukumannya ya kita serahkan kepada pimpinan daerah ya. Kenapa kita berkeras non KH ya? Karena sekarang ini bila dia KF secara otomatis pajaknya itu dipotong kembali ke daerah kita gitu ya. Kalau dia misalnya L, begitu dia disetorkan pajak, kemudian membaginya langsung ke Surabaya, kita nggak dapat apa-apa ya. Jalan kita yang rusak, makanya kita himbau untuk itulah ya, pedulilah terhadap daerah ini. Pak, kalau dari aturan plat non KH ini sebenarnya bisa ditindak nggak, Pak? Kalau dari aturan, Pak? Nanti itu dari sisi undang-undang kepolisian ya, nggak tahu mereka ketika ada batas waktu nggak, saya kurang jelas. Apakah dalam waktu 3 bulan kemudian dia masih bertahan seharusnya? Karena ada berapa Polda yang memperlakukan itu ketika dia ada di sebuah daerah lebih dari jangka tertentu dia wajib harus mutasi. Nah, ketika razia harusnya bisa ini tinggal kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak Polres. Pak, terakhir Pak, tol sungai gimana ya Pak perkembangannya nih Pak? Tol sungai dalam proses di kementerian kita masih mengurus, termasuk BUP kami dalam proses pengurusan, dan ini tetap akan kita lakukan karena sungai ini sementara tidak pernah memberikan kontribusi apa-apa bagi daerah kita ya. Kita punya sungai Mentaya, bangga Mentaya, tapi Mentaya pernah nggak berikan sumbangsi? Kan nggak ada. Semuanya masuknya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, yang larinya ke pusat. Nah, sekarang Pak Bupati harapan sungai kita memberi manfaat bagi daerah kita. Itu dan kita dalam proses. Dari Sampit, Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, Kolik Trisubagyo, Sampit TV melaporkan.